Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah terbentuknya Orde Baru. Di sini saya, Aryaji Rifais dari kelas 12 MIA. Orde Baru lahir diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita sering kenal dengan Super Semar pada tahun 1966. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru berlangsung pada tahun 1967 sampai 1998. Lahirnya pemerintahan Orde Baru ini tidak terlepas dari krisis politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu peristiwa penting yang harus kita bahas adalah adanya gerakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 atau istilah yang sering kita kenal G30S PKI. Peristiwa G30S PKI dilatar belakangi oleh beberapa hal, di antaranya ketidakstabilan politik masa demokrasi terpimpin. Dicetuskannya konsep NASKOM atau nasionalis agama dan komunis oleh Presiden Soekarno yang membuat kedudukan PKI semakin kuat. Mungkin itu sekilas penjelasan tentang sejarah terbentuknya Orde Baru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dari kelas 12 MIA akan menyampaikan materi tentang landasan hukum dan tujuan Orde Baru. Pada masa Orde Baru berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Tujuan umum pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. 3. Melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyederhanaan partai politik. Partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut perintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian. Partai politik yang sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Partai-partai yang bergabung di dalamnya yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir yaitu Golongan Karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya bergantung latar belakang individu tersebut mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Tiga partai itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia pada kurun waktu 1973 sampai 1997. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Fatulia. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan pemilu yang berkesinambungan dalam Orde Baru. Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilakukan selama 6 tahun, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Pemilihan umum ini memilih anggota DPR dan DPRD. Anggota DPR yang bergabung dalam MPR kemudian memilih presiden. Pada masa ini banyak terjadi pelanggaran pemilihan umum untuk memastikan Golkar atau golongan karya dengan pembatasan partai politik dan menekan pemilih untuk memilih partai Golkar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mangsa, saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia tentang sosialisasi Pancasila sebagai asas tunggal atau P4. Asas tunggal Pancasila adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1985 untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan menjadikan Pancasila sebagai ideologi satu-satunya yang ada di Indonesia. Secara hukum, kewajiban partai politik disahkan pada tanggal 19 Februari 1985 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Sementara pada organisasi kemasyarakatan dilandaskan pada Pasal 8 Tahun 1985, yaitu disahkan pada tanggal 17 Juni 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Setelah dikeluarkannya kebijakan ini, Partai Muhammadiyah dan Partai NU menerima bahwa Pancasila sebagai asas tunggal ideologi negara Indonesia. Alasan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU menyetujui bahwa Pancasila sebagai asas tunggal karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertolak belakang dengan Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai asas tunggal Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Marji Putri dari kelas 12 IPA. Akan menjelaskan mengenai tugas sejarah Indonesia, yaitu peran ganda atau dui fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI mempunyai peran ganda yang sering disebut sebagai dui fungsi. Dui fungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan hankam juga sebagai kekuatan sosial politik. Salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan atau organisasi di luar jajaran ABRI. Selain itu, militer juga mengisi kursi di lembaga legislatif, baik di MPR, DPR maupun DPRD, yang diperoleh berdasarkan penjatahan, tidak dipilih secara pemilihan umum. Hal ini menyebabkan hubungan sipil dan militer menjadi sudah bergeser dari pola dominasi sipil dan militer. Peran militer yang dominan menimbulkan dampak yang negatif. Penempatan ABRI di luar instansi ABRI pada dasarnya tetap membawa masalah bagi hubungan antara sipil dan militer, terutama karena perbedaan karakter. Dalam pilar struktur politik pada masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa hubungan Golkar dan ABRI tidak dapat terpisahkan. ABRI sama Golkar itu dapat diibaratkan sebagai
mesin pelanggeng kekuasaan Presiden Soeharto. Dengan keberpihakan militer kepada Soeharto, dengan keberpihakan militer kepada Golkar, dalam setiap pemilihan umum menjadi diutamakan daripada urusan pertahanan dan keamanan. Adanya Saya Mega Eliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota PBB. Akan tetapi, pada tahun 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Hal tersebut didasari dengan rasa kecewa Soekarno atas pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Setelah Indonesia memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia terasingkan dari hubungan dengan negara-negara lain. Keluarnya Indonesia dari PBB membuat ruang lingkup Indonesia menjadi lebih sempit. Akibatnya, Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu, Indonesia menyatakan keinginannya untuk kembali ke dalam keanggotaan PBB. Keinginan Indonesia untuk kembali ke PBB disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 19 September 1966. Pesan keinginan Indonesia untuk kembali ke dalam keanggotaan PBB disambut hangat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 1966. Telah dilakukan perundingan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdurrahman Pasak, Indonesia dinyatakan kembali menjadi keanggotaan PBB pada tanggal 28 September 1966. Akhirnya Indonesia mengakhiri 20 bulan absennya dari PBB. Bentuk sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis PBB pada tahun 1971. Tidak hanya itu, Indonesia juga kembali memperbaiki hubungannya dengan negara-negara lain seperti Malaysia, India, Filipina, Thailand, Australia, dan beberapa negara lainnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Rashid dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penghentian konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwi Kora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintahan Orde Lama ini jelas-jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Di masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia dikembalikan lagi pada politik bebas aktif sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 1945. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1966. Indonesia segera memulihkan hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sejak 1964 terputus. Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. Perundingan dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Tuan Abdul Razak dan Menteri Utama atau Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Perundingan tersebut telah disetujui di Bangkok dan mengandung 3 hal pokok yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, kedua belah pihak pemerintahan menyetujui dan memulihkan hubungan diplomatik. Kedua pihak pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satrio dari kelas 12 MIA ingin menyampaikan materi tentang pelopor pendirian ASEAN. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara. Sejarah ASEAN diawali dengan pertemuan antara 5 menteri luar negeri di Bangkok yang berlangsung pada 5-8 Agustus 1967. 5
5 menteri luar negeri yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri ASEAN tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Khoman dari Thailand. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu organisasi regional yang disebut dengan ASEAN. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh kelima tokoh pendiri. Dasar dan tujuan pembentukan ASEAN juga dirangkum dalam Deklarasi Bangkok. Pada masa awal pembentukannya, ASEAN hanya terdiri atas 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dalam perkembangannya, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja kemudian bergabung sehingga anggota ASEAN menjadi 10 negara. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal dari kelas 12 MIA ingin menyampaikan tentang materi masuknya Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia. Pada tahun 1974 di Portugal terjadi revolusi bunga atau disebut juga revolusi Anyelir yang mengakibatkan Portugal mengeluarkan kebijakannya dekolonisasi dan mulai meninggalkan jajahannya termasuk Timor Timur. Kondisi ini mendorong lahirnya partai-partai di Timor Timur. Ada 5 partai yang lahir saat revolusi berlangsung. 1. Partai Apodetti yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo yang bertujuan untuk berintegrasi dengan Indonesia. 2. Partai Kota yang dipimpin oleh Lemos Pedro dos Reis Amatai yang juga bertujuan sama untuk berintegrasi dengan Indonesia. 3. Partai Trabilista yang dipimpin oleh Domingos C. Pereira yang sama juga untuk berintegrasi dengan Indonesia. 4. Partai UDT yang dipimpin oleh Francisco Xavier Lopez yang bertujuan berbeda dari partai lain, yaitu tetap berada di bawah kekuasaan Portugal tetapi ingin bergabung dengan Indonesia. 5. Lanjut kita ke partai kelima, yaitu Partai Fretilin yang dipimpin oleh Ramos Horta Sarana Gusna. Ia memiliki pendirian yang kuat dan ingin mendirikan sebagai negara berdaulat. Menanggapi perkembangan ini pada tanggal 8 Oktober 1974 bahwa Jakarta tidak mempunyai ambisi tutorial. Utusan pemerintah Portugal yang dipimpin oleh Dr. Anders Antonio de Amalda Santos tanggal 16 Oktober 1974. Santos mengatakan apapun yang terjadi keinginan rakyat Timur Timur. Dalam kondisi yang kacau, Fretilin memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 28 November 1975. Sebagai reaksi atas proklamasi sepihak Fretilin, maka gabungan Apodetti, UDT, Kota, dan Trabilista menyatakan deklarasi Balibu sebagai pernyataan rakyat Timor Timur telah berintegrasi dengan Apodetti, UDT, Kota, dan Trabilista menyatakan deklarasi Balibu sebagai pernyataan rakyat Timor Timur telah berintegrasi dengan NKRI pada tanggal 30 November 1975. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lorenza dari kelas 12 MIA akan menceritakan tentang pengiriman kontingen pasukan Garuda Indonesia. Sebelum memasuki tentang materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kontingen. Jadi kontingen itu adalah suatu istilah yang merujuk kepada sekelompok orang yang dikirim melalui institusi untuk bergabung ke kelompok lain. Misi Garuda adalah suatu bentuk komitmen Indonesia ikut terlibat melaksanakan misi pemeliharaan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Kontingen pasukan Garuda juga disebut dengan Konga. Jadi, kontingen Garuda terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI, polisi, sipil yang bertugas di dalam negara yang mengalami konflik. Jadi, Indonesia berpartisipasi dengan kegiatan sejenis itu mulai dari 1957 loh. Dan di dalamnya terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solimi dari kelas 12 MIA akan menjelaskan tentang bantuan ekonomi asing pada masa Orde Baru. Pemerintah Indonesia mengajukan gagasan pembentuk konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia melalui diplomasi yang intensif dalam forum London dan Paris Club. Forum tersebut menyetujuinya adanya moratorium bagi Indonesia. Forum juga sepakat membentuk konsorsium bernama Intergovernmental Group Indonesia atau yang singkat IGGI yang beranggota Australia, Belgia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika, Australia, Kanada, Swiss, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, UNDP, serta OECD pada tahun 1967. Tujuan pembentukan konsorsium ini ialah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. IGGI memberi bantuan dalam wujud program untuk memperkuat neraca pembayaran, baik berupa kredit valuta asing maupun bantuan pangan. Selebihnya bantuan disalurkan dalam bentuk proyek. Setelah mengalami masa kemesraan yang lama, Indonesia dan IGGI pecah kongsi pada 1992. Pemicu putusnya hubungan IGGI dan Indonesia adalah tragedi Santa Cruz di Timur-Timur pada November 1991. Akan tetapi, sikap tegas pemerintah tak berlangsung lama. Prawiro menyebutkan Indonesia masih membutuhkan bantuan luar negeri. Maka dari itu, dibentuklah CGI atau Consultative Group on Indonesia yang diprakarsai Bank Dunia dan diketuai oleh Jepang. Fungsi utama CGI adalah sebagai forum bagi Indonesia untuk bernegosiasi dengan lembaga internasional dan negara-negara pendonor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hidayatul Barokah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Repalitas 1. Kebijakan ekonomi Repalitas 1 tahun 1969 sampai 1974. Sewaktu Soeharto menggantikan Soekarno. Sebenarnya Soekarno sudah membentuk kabinet Ampera. Namun, Repalita baru dijalankan Soeharto seketika kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet pembentuknya yang bernama Kabinet Pembangunan. Repalitas 1 sendiri adalah program kerja yang dirancang Kabinet Pembangunan ini dengan tujuan 1. Meningkatkan taraf hidup rakyat. 2. Menetapkan dasar-dasar pembangunan. 3. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan rakyat. 4. Perluasan lapangan kerja. 5. Kesejahteraan rohani rakyat. Program Repalitas 1 berjalan mulai dari tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Program ini dapat dikatakan berhasil karena mampu mencapai target-target yang diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kebijakan ekonomi Repalitas 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sanjaya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Repalita 2 tahun 1974 sampai 1979. Setelah Repalita 1 berhasil, Soeharto langsung membuat program Repalita 2. Program ini berjalan dari tanggal 1 April 1979 dan punya target-target. Target-target berikut adalah tersedianya pangan dan sandang bermutu baik yang cukup bagi rakyat dengan harga yang terjangkau. 2. Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Meluasnya akses prasarana dengan keadaan sempurna. 3. Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan merata. 4. 5. Meluasnya kesempatan kerja. Supaya target-target ini tercapai, Soeharto bikin kebijakan kalau produksi pertanian harus meningkat sebanyak 4,6% per tahun.
Bukan cuma pertanian, produk industri juga harus meningkat sebanyak 13%. Industri pertambangan meningkat 10,1%, pembangunan meningkat sebanyak 9,2%, dan sektor-sektor lain harus meningkat sebesar 7,7%. Selain produksi di berbagai sektor industri, di masa Repelita 2 ini, pemerintah menjalankan program transmigrasi atau pemindahan penduduk ke berbagai pelosok wilayah, supaya Orde Baru benar-benar tercapai sampai ke pelosok Indonesia. Kelihatannya banyak banget ya. Ya, betul. Tapi menurut pemerintah Orde Baru, pertumbuhan ini penting supaya ada perubahan struktur ekonomi di Indonesia. Kalau tidak, program pembangunan di Indonesia bakalan terhambat. Secara keseluruhan, Repelita 2 ini berhasil. Soalnya pada saat itu banyak yang pembangunan sekolah, pengangkatan guru, dan penyediaan buku dan peningkatan mutu pendidikan. Makanya nih, pada masa ini ada program wajib belajar 9 tahun. Tapi di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan inflasi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan tentang Repelita 2. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kebijakan ekonomi Pelita 2. Sekarang, kita maju satu langkah untuk mempelajari kebijakan ekonomi Pelita 3. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebijakan ekonomi Pelita 3, kita kenalan dulu nih sama kebijakan ekonomi Pelita 3. Apa sih kebijakan ekonomi Pelita 3 itu? Terus, apa bedanya sama kebijakan ekonomi Pelita 2 dan kebijakan ekonomi Pelita 1? Jadi, kebijakan ekonomi Pelita 3 merupakan bagian dari Kabinet Pembangunan 3 yang berlangsung pada tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Jadi bisa diperkirakan bahwa hal ini berlangsung sekitar kurang lebih 5 tahun. Kebijakan ekonomi Pelita 3 berfokus pada pembangunan industri dalam negeri yang mampu berorientasi pada pasar ekspor. Jadi pada masa itu Presiden Soeharto menginginkan bahwa industri-industri dalam negeri yang ada di Indonesia mampu menghasilkan barang yang layak dan berkualitas dan mampu bersaing di pasar luar negeri. Jadi tidak heran jika pada masa itu terjadi penyerapan tenaga kerja yang besar-besaran di berbagai industri yang ada di Indonesia. Kebijakan ekonomi Pelita 3 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan, yakni yang berisikan 3 hal. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Untuk poin nomor 3, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pemerintah Indonesia saat itu menempuh 8 jalur pemerataan, yakni yang berisi pemerataan kebutuhan pokok, pemerataan pendidikan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan ikut serta dalam pembangunan, pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah, dan juga pemerataan kesempatan mendapat keadilan. Salah satu program dari kebijakan ekonomi Pelita 3 yang mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia adalah pada program swasembada beras. Yakni pada masa itu produksi beras dalam negeri mampu mencapai 28,5 juta ton, yang mana itu merupakan angka produksi yang tinggi. Oleh karena itu Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan dari Organisasi Industri Pangan, yakni Food and Agriculture Organization atau yang biasa disebut dengan FAO. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, terlihat perbedaan yang dominan, di mana jika pada masa kebijakan ekonomi Pelita 3, Indonesia lebih berfokus untuk menghasilkan barang-barang ekspor. Sedangkan jika pada masa sekarang ini, Indonesia lebih berfokus untuk menerima barang-barang impor. Jika kita lihat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, Indonesia masih sama suburnya seperti pada masa kebijakan ekonomi Pelita 3. Dan juga peralatan serta teknologi saat ini lebih canggih dibandingkan dengan pada masa kebijakan ekonomi Pelita 3. Tetapi mengapa pemerintah tidak mencoba menerapkan kebijakan ekonomi Pelita 3 pada masa sekarang ini? Jadi sambil kita menemukan jawabannya, sebaiknya kita berlanjut
ke pembahasan selanjutnya, yakni kebijakan ekonomi pelita 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggreni dari kelas 12 MIA akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pelita 4. Kebijakan ekonomi pelita 4 merupakan kelanjutan dari kebijakan ekonomi 3 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Kebijakan ekonomi pelita 4 berfokus pada program pangan yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Kebijakan ekonomi pelita 4 juga berfokus untuk meningkatkan industri pangan yang dapat menghasilkan industri mesin. Guna menjunjung pembangunan industri pangan, Presiden Soeharto membuat kebijakan standar industri Indonesia atau SII untuk melindungi konsumen dan efisien industri. Industri logam dasar atau mesin merupakan industri berskala besar yang dikembangkan untuk menyiapkan pembangunan selama masa pelita 4. Salah satu hasil dari kebijakan ekonomi pelita 4 adalah swasembada yang sama dengan pelita 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pelita 4 memiliki fokus pembangunan yang sama dengan kebijakan ekonomi pelita 3 yang berfokus pada pangan dan juga ekonomi dalam negeri. Cukup sekian penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Priyogi. Saya akan mempresentasikan Repelita 5 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994 menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan. Pelaksanaan kebiasaan pembangunan tetap bertumbuh pada trilogi pengembangan dengan menekankan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur trilogi pembangunan tersebut saling mengait dan perlu dikembangkan secara selaras, terpadu dan saling memperkuat. Tujuan dari Repelita 5 sesuai dengan GBHN tahun 1988. Dan pertama, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pemanggung berikutnya. Sekian dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerima Sandesa Putri dari kelas 12 MIA akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pelita 6. Kebijakan ekonomi 6 ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan sektor ekonomi dan berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Sekian dari saya. Menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pelita 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.